الشيخ عبد الله بن عمر بن مخرمة وسيدنا محمد بن سالم بن حفيد وابنه شيخنا الحبيب المشهور بن حفيد وشيخنا وربي روحنا حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وانه الى مثل ما الحبيب محمد بن علي السكاف. الله يدخل يدنا في نيتهم وعملنا في اعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسال الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل ويرزقنا العلم النافع والرزق الواسع واللطف والعافيه صلاح العاقبه. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده وحث على تمسك بكتاب الله بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودلاله على الهدى والخير واتقاء وسلام مرضاته وقرب اصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الامور كلها بيديه واليه يرجع الامر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال المؤلف: ويشترط لصحة التولية القبول لفظا. ولو قال وليت من رغب في عقد النكاح ببلد كذا من علمائها لم يجوز، ولا يصح تعليق التولية ولا تأكيدها. وأما ما يتولاه فهو أن يزوج من لا ولي لها بنسب ولا ولاء، ويزوج من لها ولي غائب إلى مرحلة فأكثر، ولا يزوج من لها ولي غائب دون مرحلتين. ولو زوج من لها ولي غائب ثم حضر بعد العقد بحيث يعلم أنه كان قريبا من البلد عند العقد تبين فساد النكاح. إلى آخر ما قال المؤلف. تولية النكاح, perwalian dalam pernikahan. Dan ini banyak dibahasnya, masih tentang wali hakim atau wali pejabat atau pejabat pernikahan, atau sekarang dikenal dengan KUA atau penghulu. Ya. Maka wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhati tauliyah, untuk sahnya perwalian, yaitu perwalian hakim, ya. Al-qabul lafzan, yaitu diterima atau dikabulkan secara lafaz, harus bersuara. Ya, halaman 300. Jadi kalau nggak bersuara nggak boleh. Bukan seperti wakalah. Kalau wakalah itu mengiyakan aja atau nunduk gitu aja, ya, tanpa ada lafaz sah. Ya. Tapi kalau ini harus pakai lafaz. Ya. Harus pakai lafaz. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, washtarata ma'a dzalik, dan washturita ma'a dzalik, dan disyaratkan dengan itu qabulnya tadi, ayyakunal qabul, hendaknya kalimat saya kabulkan atau saya terima, alal fur, secepatnya atau langsung, enggak boleh lama-lama. Enggak boleh lama-lama. Harus alal fur, yaitu langsung. Adapun kalau orang itu ditulis surat untuk dikirim, ataupun kalau zaman sekarang itu WhatsApp, ya, maka
Kalau seperti itu boleh ya. Atau dikatakan langsungnya itu ketika bulughul khabar, sampai kabarnya. Saya tulis ya, kepada satu orang, dia itu yang memegang perwalian nikah, seorang perempuan lah, jangan saya. Itu kemudian mewakilkan atau menyerahkan, pasrahkan kepada penghulu. Ditulis kan, WhatsApp misalnya. Itu WhatsAppnya contreng 1, berarti kalau contreng 1 belum sampai kan gitu ya. Maka nunggu sampai contreng 2, berarti sampai. Belum tentu kebaca. Nanti kebaca contreng biru. Nah, kalau sudah contreng biru itu berarti bulughul khabar, sampai kabarnya. Nah, kalau sudah sampai kabar dan langsung dijawab, maka itu maka itu ijab qabulnya sah. Artinya ijab qabul perwaliannya. Ini kepada penghulu ya. Masih kepada penghulu. Nanti insya Allah ada beberapa gambaran, karena ini penting. Ada gambaran orang menikahkan tapi nggak sah. Ada gambaran seorang wali nikah tapi menikahkan, misalnya menikahkan yang diwaliinya, entah itu kerabatnya atau siapa, ternyata pernikahannya nggak sah. Ini bahaya. Kalau nggak sah berarti anaknya termasuk anak zina, tanda kutip. Ya, makanya itu bahaya. Maka bagaimana? Maka disyaratkan untuk sahnya perwalian kepada penghulu tadi itu qabulul lafdhon, dikabulkan secara lafaz, harus diucapkan saya terima. Qabulul lafdhon. Walau qala wallaitu man raghiba fi aqdin nikah. Kalau berkata seseorang, saya walikan siapa yang menginginkan di dalam akad nikah di kota Gaza, di kota titik-titik, min ulama'iha, dari ulamanya, lam yajuz, maka nggak boleh. Misalnya hakim mengatakan kepada seseorang, saya wakilkan untuk siapa yang mau menikahkan siapapun dia dari ulama-ulama yang ada di kota Surabaya, maka silahkan dikawinkan itu orang. Maka itu boleh? Nggak boleh. Lam yajuz. Kenapa nggak boleh? Karena ulamanya banyak dan tidak ditakyin, nggak ditunjuk. Kalau nggak ditunjuk, berarti termasuk jahalah, alias tidak diketahui. Ya. Maka kalau seperti ini tidak diperbolehkan oleh syariat. Tapi kalau mengatakan si hakim atau siapa, ya, ketua penghulu atau siapa mengatakan saya walikan atau mengangkat wali untuk pernikahan fulana. Misalnya pernikahan seseorang yang bernama Zainab dengan seseorang lelaki yang bernama fulan, dan saya walikan ulama di kota Surabaya yang namanya Fulan bin Fulan. Ya. Maka ketika terdengar itu Fulan bin Fulan dan mengatakan, ya saya terima, maka itu sah si Fulan bin Fulan untuk menikahkan si Zainab tadi. Kalau ternyata di kota Surabaya ada 3 orang namanya misalnya Abdurrahman, dia mengatakan si hakim mengatakan saya angkat wali seseorang ulama di kota Surabaya yang bernama Abdurrahman untuk menikahkan seorang perempuan yang bernama Fulana dengan calonnya, dengan laki-laki yang bernama Fulan. Lah ini sekarang ada 3 Abdurrahman, tidak disebut salah satunya tapi disebut Abdurrahman. Kira-kira hukumnya bagaimana ya? Gak sah. Kenapa? Harus ditakyin. Karena wali nikah itu berapa orang? 1. Lagi telu-telu apa ngawin mau apa ndak tukaran nang meja ini. Maka harus takyin, harus disebut 1 orang saja. Lalu dikatakan wala yasihu ta'liqut tauliyah.
Dan tidak sah mentaklik atau menggantungkan kewalian. Ya. Seperti misalnya si wali mengatakan atau si hakim mengatakan, saya walikan atau saya angkat menjadi wali pernikahan fulana binti fulan kalau gubernur datang. Kalau gubernur datang. Ini namanya ta'lik. Kalau perwakilan masih dibahas, masih dibicarakan. Tapi kalau perwalian nggak boleh. Dan tidak tahu ya apa lah, nggak kawin nih wong. Paham? Kalau nggak nikah, kalau nggak datang itu gubernur, nggak kawin ini orang. Nah ini namanya ta'lik, mengikat lafaz ijab qabulnya tadi itu, melafaz pengangkatan tadi atau pelantikan tadi dengan wujud adanya si gubernur. Nah ini berarti mengkaitkan. Nah gubernur mati ya nggak jadi wali. Ya. Wala ta'kituha. Begitu juga tidak boleh ditakkid. Ditakkid itu apa? Dikasih waktu atau diikat dengan waktu. Contohnya, saya walikan, saya mengangkat kamu sebagai wali kalau sehari atau 2 hari saja di bulan Ramadan. Sehari atau 2 hari di bulan Ramadan. Itu artinya mentakkid, membatasi. Sedangkan pernikahan kan nggak bisa gitu. Kadang-kadang orang kawin nggak diundur-undur. Maka takkid seperti itu nggak boleh. Tapi jika takkidnya itu jika diberi waktunya itu lama, seperti misalnya walaituka, saya mewalikan kamu ila sanatil qadimah, sampai setahun ke depan, maka itu sah. Tapi kalau takkidnya pemberian waktunya itu tidak sesuai dengan tidak memungkinkan, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian wa amma ma yatawallahu fahuwa, adapun orang yang sudah diangkat menjadi wali dalam akad-akad pernikahan, siapa yang diangkat jadi penghulu atau pejabat pernikahan KUA, fahuwa, maka dia ayyuzawwija, boleh menikahkan man laha waliyun ghaib, siapa yang perempuan itu memiliki wali ghaib, walinya nggak ada di sini. Walinya ada di Batu, kan sudah masafatul qasr, marhalaten itu namanya. Walinya di Batu, perempuannya nikahnya di Surabaya atau lebih jauh lagi, maka penghulu boleh menikahkan. Tapi saya nggak tahu kalau penghulu sekarang, KUA sekarang menikahkan seperti itu apa enggak, saya nggak tahu. Karena mungkin masih di Indonesia, jadi mereka mungkin mereka mengatakan wah kudu ono kudu begini, mengingat kasus kemarin itu yang pernah saya ceritakan. Ada satu orang perempuan yang tidak menikah, sudah jatuh cinta, tapi nggak menikah gara-gara susah persyaratannya. Harus ada wali, sedangkan perempuan itu sebatang kara di dunia ini. Gak ono sopo-sopo, bapak, dulur, paman, semuanya gak ada. Lalu dioper ke KUA Jawa Tengah. KUA Jawa Tengah juga tidak menikahkan karena gak ada wali sama sekali. Padahal kalau kita merujuk kitab ini, maka harusnya boleh itu KUA. Harusnya KUA ini boleh mengawinkan, tapi nggak ada kan kawin, sampai akhirnya apa? Terjatuhlah mereka berdua pada perzinahan, hubungan badan dan punya anak di luar nikah, kalau jadi seperti itu. Kalau kok subhanallah ulama nang Surabaya iki akeh, apa kok ndak takok ambek kita orang dulu. Andaikan dia ketemu saya dan tanya sama saya bilang bisa nikah, ayo kawin wis, yang penting syariat mengatakan iya. Artinya apa? Kalau syariat menghalalkan, mengiyakan, berarti kan tidak perlu
Berarti kan tidak menjadi anak tersebut anak zina sebelumnya. Tapi dapatnya ngono iku mau. Ya. Padahal sudah tanya beberapa orang. Tapi ya ini tadi, ulama kalau tidak memberi solusi, akhirnya mudorot, dan ini bahaya. Tanya beberapa ulama, termasuk ulama yang ada di daerah sini, Surabaya Utara sini. Mereka mengatakan, oh nggak oleh kudu ono wali ini. Harus ada walinya dan lain sebagainya. Nah, kok bengi-bengi kita orang mari qiyamul lail turun, ditanya sama orang itu, gimana itu Beb? Sama orang yang kenal sama dua orang sejoli ini tadi. Saya bilang, apa kok tidak kawin biasa? Sekawin no. KUA-nya nggak bisa, berarti tauliatun nikah sekarang KUA nggak bisa. Padahal harusnya KUA bisa atau penghulu bisa. Kenapa? Karena nggak ada walinya gaib, duduk gaib panek mati wali ini. Ya. Lah terus bagaimana sekarang? Jika anak single nikah no Beb, akhirnya kumpul dan punya anak dan sebagainya. Sekarang ini sudah punya anak, iya ya sudah gini aja. Sekarang berdua itu datang ke Fulan, saya sebutkan satu orang. Datang ke Fulan, bilang disuruh sama Habib Hasan, tanah, untuk menikahkan itu anak berdua. Dan jangan lupa bawa dua orang saksi. Ya, ojo sampai nggak ada saksi nih, kudu ada saksi nih. Bawa dua orang saksi supaya dinikahkan. Ini berdua ini, karena tidak iki dawa iki, soalnya dua anak pasti bakal punya anak lagi. Lalu kemudian orang itu ngasih tahu yang pelaku tadi itu dua sejoli itu, dan ternyata dua sejoli itu akhirnya baru tapi sudah anak ya, dinikahkan di Madura oleh kiai atau ulama Madura. Terus dia tanya, sah nggak Beb? Ya sah. Ya sah. Pokok persyaratan ini terpenuhi, kiai tadi itu punya caranya, wali tahkim dan lain sebagainya, maka sah. Ya. Jadi seperti itu. Maka boleh menikahkan penghulu tersebut atau yang diangkat menjadi tauliyatun nikah atau muatawallin nikah, penghulu ya, KUA dan lain sebagainya. Boleh menikahkan yang siapa orang yang tidak memiliki wali. Binasabin dengan nasab ataupun wala ataupun tidak memiliki wali dari segi wala, yaitu budak yang sudah dibebaskan ataupun dia mantan budak dan punya mantan tuan. Jadi intinya kayak gini. Siapapun perempuan di kota Surabaya, tepatnya misalnya di Surabaya Utara, maka boleh penghulu tersebut menikahkan perempuan itu jika perempuan tadi tidak punya wali nikah, anak yatim, ya. Atau bapaknya tidak mau menikahkan itu anak. Nanti ada 20 gambaran insyaallah. Wa ishruna zawwajal hakim admul wali wal adlu. Ada berapa? Nah, saya dulu hafal, sekarang gara-gara nggak tahu dipaleni silang lali. Ya. Itu. Ada 20 gambaran nanti insyaallah kita anukan. Jadi kalau nggak ada walinya nggak ada sama sekali, hakim yang menikahkan. Ya. Boleh itu, penghulu boleh. Tapi kalau ada wali lain, wali yang di bawahnya, misalnya bapaknya meninggal, masih ada paman ya paman, atau ada saudara ya saudara. Tapi kalau tidak ada sama sekali walinya, maka yang menikahkan adalah penghulu. Kayak wong wedok itu mau. Wa yuzawwiju man laha wali. Atau juga menikahkan siapa yang memiliki wali, seorang perempuan yang memiliki wali, walinya gaib, walinya nggak ada di kota, walinya di Malang, di Batu, walinya ada di Jawa Tengah atau walinya ada di Jakarta atau di mana. Itu boleh. Ila marhalaten dengan syarat 2 marhala, yaitu masafatul qasr 84 kilo. Walinya nggak ada 84 kilo, ya teleponan nek zaman saiki. Teleponan. Nggak bisa ditelepon karena walinya itu sudah sepuh dan tidak punya HP.
Ya kabari saudaranya yang punya HP. Ya apa coroe sampai ini kabar ke wali yang gaib tadi. Kalau sama sekali tidak bisa, ikilah gambarnya zaman biyen, Rek. Ini gambarannya zaman dulu. Zaman tidak ada yang namanya telegram, enggak ono sing jenenge HP, enggak ada, itu zaman dulu. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ada surat-suratan, WhatsApp, telepon dan lain sebagainya, maka ya harusnya nggak usah dinikahkan sama penghulu, tapi cukup diwakilkan kepada siapa keluarga terdekat ataupun orang yang kita ketahui ataupun ulama di tempatnya. Seperti itu harusnya. Ya, seperti itu harusnya. Kalau nggak bisa ya kembali kepada si penghulu. Kalau sudah tidak ada sama sekali yang bisa dihubungi, maka kembali ke penghulu. Wala yuzawwiju man laha waliyun ghaib duna marhalatain. Maka tidak boleh menikahkan siapapun orang perempuan yang punya walinya gaib, walinya nggak ada. Ya. Walinya kalau dikatakan ghaib itu ada tapi nggak ada di tempat. Ada tapi nggak ada di tempat. Misalnya di Jakarta atau di mana. Duna marhalatain. Tapi kalau walinya itu masih misalnya di Sidoarjo atau masih di Pasuruan, maka apa? Maka itu penghulu tidak boleh menikahkan perempuan tadi. Kenapa? Ingat, jaraknya adalah 2 marhalaten atau masafatul qasar. Masafah qasar. Nah itu kalau kita hitung ya 84 kilometer. Kalau walinya masih di bawah situ, wali gaib, dia tinggalnya di Pasuruan, sedangkan pernikahannya di Surabaya, si penghulu menikahkan nggak boleh. Kenapa? Karena walinya masih ada di masafah dunal marhalaten atau di bawah 84 kilo. Ancer-ancer 84 kilo. Lebih 84 penghulu kalau ngawin. No, kurang di bawah 84 penghulu tidak boleh menikahkan. Falau zawwaja man laha waliyun ghaib. Ini contohnya ini sekarang. Barang siapa yang menikahkan, yaitu penghulu menikahkan man laha wali, siapa yang memiliki wali, siapa perempuan yang memiliki wali ghaib, walinya ghaib tidak ada di tempat. Tsumma hadar, enggak taunya itu wali datang ba'dal aqd, setelah akad, bihaitsu ya'lam, sekiranya diketahui annahu kana qariban minal balad, yang sekiranya diketahui ternyata dia itu dekat dari tempat atau dari kota tempat pernikahan. Indal aqd, ketika waktu akad, maka tabayyana fasadun nikah, maka telah sah atau telah nyata bahwasannya nikahnya rusak. Contohnya walinya itu ya, gaib, walinya di Batu ya, walinya di Batu. Ketika walinya di Batu itu perjalanan, dia nggak bisa ngabari karena mungkin ada faktor apa atau apa, dia tidak bisa mengabari kalau dia itu OTW datang. Sampai di Gempol, saya tanya, Gempol itu masafah qasar apa enggak? Hah? Masafah qasar apa enggak? Enggak. Karena berapa kilo cuman sini sana itu? 50 paling ya. 50 kiloan. Ketika 50 kilo, itu wali macet di jalan tol. Nah di sini dilangsungkan akad pernikahan perempuan tadi. Dilangsungkan akad pernikahan. Berarti tempatnya akad sama wali yang macet tadi itu jaraknya berapa kilo? Anggap 50 kilo. Berarti di bawah masafatul qasar. Tibalah itu wali setelah saya nikahkan, saya terima nikahnya dan lain sebagainya. Pas enak-enak mangan nih. Iya. Pas enak-enak mangan, dadak walinya itu datang. Walinya datang. Di sini dikatakan ya, yu'lam annahu kana ghariban minal balad. Loh, barusan anggap aja setengah jam yang lalu kita nikahkan, sudah selesai akadnya setengah jam yang lalu. Pertanyaannya, jaraknya antara Gempol ke sini berapa jam? Setengah jam, anggap seperti itu, ngebut itu. Ya, macet, begitu buka macet, waduh, ngebut. Ya, anggap 1,50 kilo per jam lah.
Ya, 200. Sampai sini setengah jam. Yang jadi pertanyaan, nikahnya tadi bagaimana? Nikahnya fasad. Akad tadi terbukti rusak. Akad tadi terbukti rusak. Nah, sekali rusak bagaimana? Ayo rek, mangani mandek kabeh. Ayo ulangi kawin. Diulangi nih nikah. Diulangi nikah. Nah, ini harus wanti-wanti, bakal ada kejadian-kejadian yang kayak gini. Ya, bakal ada kejadian yang kayak gini. Wali ini OTW, aku perjalanan. Ya. Atau nggak ada kabar, cuman walinya sudah dekat. Ya, setelah akad ya kayak tadi itu. Setelah akad ada wali ini muncul. Loh, wes mari, aku sedang perjalanan ini dan lain sebagainya. Paleni. Nah, terus kalau diulang siapa yang menikahkan? Ya wali yang datang tadi. Wali yang datang. Terus kalau walinya mengatakan, loh eman re, aku nganu dosa, eman-emanan syariat ngomong nikahi rusak kok eman, palenono. Diulangi. Diulangi apanya? Akadnya. Dan yang menikahkan adalah wali yang datang tadi. Hati-hati ya. Itu bakal ini ada kasus yang kayak gini ini bakal ada. Ya. Bakal ada. Oh wali ini berangkat. Ya. Walinya berangkat ini. Yo kawin, saya ada bapaknya ngomong saya ada kerjaan ini. Nanti saya akan berangkat. Saya sudah pesen tiket pesawat. Oke, berangkat tiket pesawat. Diundur tak pak? Gak usah. Saya datang tepat waktu insya Allah. Gak taunya pesawatnya ngomong delay. Delay ini piro? Cek titik 2 jam. Delaynya 5 jam. Pesawat subuh harusnya datang pagi. Ini enggak di-delay sampai jam 10. Akad nikahnya jam 10. Apa enggak bingung nih? Pesawat begitu turun ke bandara macet mana? Macet mana? Nah, ini kasusnya sama seperti tadi. Nah, kalau kasusnya sama seperti tadi, ya buyar pernikahannya ya hati-hati. Kasus-kasus kok ngene iki akeh. Nikah ini enggak sembarangan loh. Nikah itu pasti ana ujiane. Pernikahan itu pasti ana ujiane. Saya berapa kali nemui orang ya enggak laki, enggak perempuan. Begitu sidik-sidik ape kawin iku mesti ngomong kayaknya aku enggak cocok sama dia. Temu. Undangan wis kesebar. Itu berapa kali? Ini nyoto loh rek, ini nyoto. Setan itu lak ngono. Setan itu enggak sampai detik-detik sebelum kita mengatakan saya terima, itu setan sik bisik-bisik isik. Tapi begitu ngomong saya terima, delosor setan itu. Nyata itu perempuan, udah berapa banyak loh ini sudah lamaran jutaan. Nyata itu kejadian banyak. Mungkin antum pernah tahu mendengarkan kejadian-kejadian seperti itu. Wis lamaran ditekeki kartu ATM isine swidak juta, terus klambine, kalau kayak gini, belum ini itu koper wis jejer kembar-kembar. Ya bukan. Lamaran ibu wengi kadang-kadang lamaran ambek mahre jarake antara langit dan sumur. Temen lamaran kon kawin, saya nikahkan dan kawinkan dengan mahar berapa biasanya? Mentok 1.000, 1 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Lah iki kayak ngono lho. Lamarannya piro? Baru-barusan ini ada lamaran kapal pesiar. Itu ya lamaran apa mahar itu? Kapal pesiar, lu temenan iki. Ono kapal feri, bu kapal sih apa meneh? Macam-macam. Banjar, Klodok lah. Macam-macam. Tidak tahu, pokoknya anak lihat terus delok kayak gini belenger aku. Mahar kok akeh-akeh. Karena apa? Karena dikatakan abrokuhunna akhafu muhuro. Akhafuhunna muhuro. Perempuan yang paling berkah itu adalah yang maharnya paling ringan. Artinya ringan itu standar. Daerah Ampel maharnya paling mi'atai alaf rupiah. 200.000. Ya, terus ono siji wong katik menyantik 2 juta. Berubah itu. Itu berubah. Ya, itu namanya bukan standarnya 200 ya 200. Kone ape ngakei lebih kok aja mbok bangga-banggakno nang ngarepe wong akeh akad-akadan. Lu masyaallah 2 juta. Tidak perlu.
mlebu kayak ana sak keper dhuwit. Tapi nek sing nang mahar iku mau disebut 200, iku lebih afdal, itu barokah. Paham? Duduk mbok pamer-pamerno tak kei mahar 20 juta tapi mari ngono medhite sak umur hidup. Macam-macam. Makanya terus terang wae kadang-kadang sing gregetne iki sing lanang. Gregetne iki sing lanang. Iya. Ini saya ini barusan dapat kasus baru lagi. Wong sing lanang kabur, sarot, ilang ya nang dunia ndi gak paham. Tapi ben kentekan dhuwit, bojone sing mari ditalak iki dijaluki, ayo po, cari dhuwit. Ono lho sing kaya ngene iki. Anak nggak tahu dinafkahi, kabeh bojone nggak tahu dinafkahi tapi dikerok dan lain sebagainya. Moro-moro nelpon, aku kentekan dhuwit, itu kirim mana po? Enggak perlu tahu. Itu enggak boleh kayak gitu. Ayo, itu kasus kayak gitu tuh ada. Lho kok sing tak bingung lho, aku iki ngadot teko rene pindah nang Wonokusumo, tapi kok tambah akeh permasalahan. Wong takok. Tapi alhamdulillah. Berarti kalau saya bisa jawab ya pertanyaannya tepat sasaran, wis ngono ae. Takoke kon pas sampai wonge, berarti seperti itu. Ya. Wa kadza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kemudian wa inna may yuzawwijuha idza lam yakun li walihal ghaib wakilun hadirun. Ya. Dan boleh menikahkan itu penghulu kalau wali gaibnya itu tidak punya wakil hadir, wakil yang ada. Ya. Wali yang Jakarta, habis berangkat, ya, pesawatnya delay. Loh, terus pesawatnya delay bagaimana? Kalau diterusno soro, akhirnya tadinya kayak tadi. Maka diteleponlah saudaranya atau siapapun di situ. Ditelepon, di situ ada siapa? Sesepuhnya siapa? Sing ulama. Fulan bin Fulan. Ya sudah, saya minta tolong dihubungkan sama si Fulan bin Fulan tadi. Dihubungkan. Assalamualaikum, siapa kiai atau siapa ya ulama, ustadz dan lain sebagainya. Saya minta tolong saya ini pesawat saya delay. Harus ngabari. Pesawat saya delay, saya nggak bisa ke sana. Kalau saya ke sana terlambat. Saya mau mewakilkan sampean atau jenengan untuk menikahkan anak saya. Apa bisa? Engkok siapa jenenge si kiai ku nek cerdas ngono ngomong. Gini. Coba video call. Aku kepen ngerti yo. Sapa kok iki? Waline temen apa duduk? Video call. Nah, ini cerdas ini. Oh iya. Ini bapakmu ta? Iya, ya wis dah. Bismillah, boleh sekarang diwakilkan. Ya. Saya wakilkan kepada Kiai Fulan atau Ustadz Fulan untuk menikahkan anak saya bernama Fulan binti Fulan dengan seorang lelaki yang bernama Fulan dengan mahar sekian-sekian rupiah dibayar tunai. Saya terima perwakilannya untuk menikahkan anak jenengan yang beranak anak sampean yang bernama Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan dengan seorang laki yang bernama Fulan bin Fulan dengan mahar sekian rupiah. Ya. Kudu dijelasno rek sing jelas. Kok asal-asalan akhirnya maharnya nggak dibayar tepat. Maharnya kudu 2 juta, dadak dibayari 1,5 juta kan ndak enak. Ya, Mas. Jadi mati kan? Ya saya langsung nikah. Dan ini pernikahan ini luar biasa. Memang kudu apa ya? Kudu paham tentang perwakilan dan pernikahan, bab wakalah dan pernikahan. Saya ini lihat sendiri satu orang, ya itu salah nih. Ojo sekali-sekali mewakilkan kepada seorang kiai sing rodok atau ulama sing rodok majedub. Yang dia itu diangkat menjadi seorang ulama, tapi karena majedubnya. Paham ya? Karena helapnya. Lho iki nyoto rek. Kon niku ana ulama saiki gendeng majedub iku apa? Gila majedub sekarang ini. Ana majedub titik dimeloki, ulama ditinggal. Kon niku nang jero kubur, nang akhirat sing dijauhi pertolongan iku duduk wali majedub, tapi ulama. Nek ulama iku dadi wali luar biasa, wali ulama. Akeh iku. Ya. Tapi nek majedub iku wis hormati saja.
sayangi, hormati, muliakan. Selesai. Mbok takoki fatwa ya ojo ya sarap kok nek koyo ngene carane. Iya. Gak ngono, ono kabeh. Subhanallah. Ini kejadian saya lihat sendiri dan saya hadir. Ternyata seketika saya hadir. Saya sebutkan, saya hadir. Ada satu alumni dari Rubatari, Quraisy Al-Idris itu Rubatari. Orangnya Mahdi Al-Idris. Pernah ngajar di tempat Ustaz Muhammad Ba'bud. Itu hadir. Ada guru sepuh di daerah situ namanya Kiai atau Guru Abdullah Basha yang menjadi imam dan gurunya atau pembimbingnya anak-anaknya guru sekumpul. Ini kejadian yang di Banjarmasin. Saya hadir di situ. Lalu wali nikah mempasangkan ke satu orang yang dianggap guru spiritual. Duduk guru lama ya, spiritual. Saya nggak pernah tahu dia ngajar kitab dan lain sebagainya. Pokoknya dia nang di maulid, baca maulid, undang-undang itu ayo. Terus kemudian dinikahkan. Yang menikahkan dia. Wali Masjid Dubi mau. Ya, boleh. Lah sebelum nikah itu ditanya, sudah tahu bahasa Arabnya? Ini nikahnya pakai apa? Bahasa Arab. Oh, pinter berarti. Jerati kuwi. Oh, lumayan nih. Berarti paham. Bahasa Arab ya. Nah, terus kayak apa bahasa Arabnya? Hah? Sebentar. Kalau saya ngomong kayak saya nikahkan kamu dengan seorang yang bernama Fulana. Ini disebutnya apa ini? Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian rupiah. Jawabannya, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar dengan Fulana binti Fulan. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar sekian-sekian. Kan bahasa Arab. Lha iki permisalan iki wis dadi nikah Ustaz. Wis dadi nikah kan. Dia ngomong gini, "Ya, bagus. Ayo sekarang bismillah." Ngomong ngono. Kita orang ini tok. Lagi kita delok-delokan ambek wong-wong daerah rene. Lho genah ta wong iki berarti. Ini sudah nikah, dia ngomong seperti tadi itu sudah nikah otomatis sudah. Sudah akad tadi itu. Loh itu aku cuma nyoba, enggak pakai cuma nyoba, wis dadi. Orang kamu sudah jadi wakil wali kok. Ngono iku dipraktekno. Iki kabeh sing wis gak ono wibawane, wis gak ono apa jenenge? Enggak ada auranya lagi itulah pernikahannya. Karena coba iku mau. Dicoba tadi itu sudah jadi nikah, sudah sah. Ya. Sampai ada yang nyebut begitu dicoba tadi, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar sekian-sekian rupiah. Orang nyebut ini, sah. Sehari. Lah sisanya apa? Sisanya begitu ke akad kabeh ono sing males-malesan, sing ngene, sing ngono. Tadi. Ya, makanya itu repot wong kayak ngene-ngene ya. Ulama itu delek ono ulama sing tepak, sing kenceng, sing lurus, sing alim, sing genah. Duduk telek majedupan mbok dalu donga-dongoan dan lain sebagainya. Enggak. Allah itu menyebutkan di Al-Qur'an itu ulama. Duduk majedub atau siapa. Loh saya ini hormat dengan wali majedub. Habib Ja'far Al-Kaf Allah yarham almarhum itu. Oh saya berapa kali kalau ketemu sama dia minta doa dan ijabah luar biasa. Ya. Wali-wali majedub dulu itu adalah Habib Hamid Al-Idrus. Ya. Itu berapa kali datang ke rumah kita, sering hampir tiap hari, tiap waktu datang ke tempatnya kita itu. Iya. Wah, doa nomit. Padahal tua tapi kita doa nomit karena wali majedub. Kita masih kecil-kecil. Ya. Tapi ya gitu tadi. Ya tahu itu sekedar doa dan lain sebagainya nggak masalah, tapi nek fatwa ya ojo rek. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau ada wakilnya ya wakilnya. Fa in wakalau wakilan fi tazwij mauliyatihi imtana'a alaihi an yuzawwij. Ya. Kalau ada seseorang yang mewakilkan, kalau wali yang gaib tadi mewakilkan seorang wakil untuk menikahkan anak wali tadi, maka imtana'a, siapa yang tidak boleh? Imtana'a maka tidak boleh aina ibu syara', yaitu penghulu untuk menikahkan. Lha iki ana wakile kok. Aku iki wakile pejabat, aku iki wakile pemerintah. Tetap enggak oleh kon wakile pemerintah, wong ana wakile wali kok. Ya. Kalau ada wakilnya wali ya enggak perlu. Ya enggak perlu.
Nggak boleh itu menikah. Kalau penghulunya ngotot aku sing kawin, kok ndak tak catet. Ayo kawin. Mari kawin tanda tangan. Saya buyarno, ayo kawin maneh. Kawin lagi. Siapa yang makan? Walinya, wakil walinya. Ya. Wa yundabu lahu isti'danul ab'ad al-hadir. Dan disunnahkan untuk izin. Siapa itu yang disunahkan? Penghulu. Untuk izin wali yang jauh. Wali jauh itu bukan walinya orang jauh ya. Tapi wali-wali, tapi posisi walinya itu bukan wali dekat tapi wali jauh. Wali jauh itu kayak gini. Wali dekat itu siapa? Yang paling dekat dengan itu anak perempuan, bapaknya, kakeknya. Wali jauh itu nanti pamannya, sepupunya, itu wali jauh. Nah kalau si penghulu tadi mau menikahkan tidak ada walinya, maka izin dengan wali yang jauh tadi. Saya permisi ya, mau nikahkan. Gue izin gini. Itu sunnah. Ya. Au ya'dan lahul hakim fi tazwij khurujan minan khilaf. Atau si hakim mengizinkan untuk penghulu. Hakim itu ketua pengadilan atau ketua apa? Ketua KUA. Atau pernikahannya orang yang apa namanya? Orang yang pejabat, anak pejabat atau siapa, keluarga pejabat. Pas subhanallah di situ yang hadir adalah Menteri Agama atau yang hadir di situ adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo ngawin loh ya bingung. Menteri Agama mau mengawinkan bisa saja. Tapi ini wilayahnya Surabaya. Ditanya sama Pak Menteri, ada nggak penghulu dari Surabaya? Ada Pak. Siapa? Ini fulan. Ya sudah kawinkan. Loh Menteri tadi boleh mengawinkan. Karena posisinya dia adalah hakim. Ya, Menteri Agama. Maka si penghulu tadi juga setelah minta izin wali ab'ad dan diizinkan sama si hakim karena hakimnya ada di situ, maka dengan lancar, mulus boleh mengawinkan itu perempuan. Tapi itu semuanya sunnah, ya. Itu semuanya sunnah karena dia sudah memegang. Di sini kalau dia diizinkan sama si hakim itu karena khurujan minal khilaf, karena ada pendapat ulama yang mengatakan kalau ada wali hakim dan ada penghulu, maka nggak sah iki penghulu. Paham ya? Kenapa? Lagi posisinya lebih gede kok. Seperti ada halnya, ada seorang bapak lalu seorang anak. Menikahkan anak perempuan tadi, berarti si anak dulur lanang ambil bapak. Boleh nggak ini anak laki ini mengawinkan dengan adanya si bapak? Nggak oleh. Nah itu nanti. Loh kapan bolehnya? Kalau si bapak kemudian ngomong kepada anaknya, anak kan kawin anak, aku udah iso dan lain sebagainya. Maka boleh. Dengan seperti halnya itu, penghulu itu kan cuma penghulu, lalu kemudian di situ ada hakimnya, pemimpinnya. Maka kalau ada pemimpinnya ya harus kudu izin. Kalau diizinkan silakan, kalau nggak diizinkan ya kawan apa si hakim tadi itu yang turun tangan. Jadi seperti itu. Wa yuzawwiju aidan, dan menikahkan juga itu penghulu idza adalal qarib, jika wali dekat. Siapa itu wali dekat? Bapak dan kakek. Ya. Idza adalal qarib, adala ikum tana'a. Wali ini bapaknya enggak, pokoknya kau enggak tak kawin no. Gara-gara mangkel ya anak itu pengusaha sukses wedok. Ya. Bapak apa nyelang duit gak diselangi. Nah aku jaluk duit nak. Enggak pak, tak gawe kawin. Misalnya ini. Ya. Ini saya kasih cerita-cerita kayak gini ini supaya cepat mudeng gitu. Nah, enggak nak, apa enggak pak, apa tak gawe kawin. Iki gawe gedungnya sakmene, gawe ikine sakmene, panganane cateringnya sakmene. Sampai nek ape utang, ape nyelang, ape njaluk, tak kei tapi engko-engko gak saiki. Oh awas kon. Iki wis tak anu pak, ya wis. Begitu hari H, penghulunya datang dan lain sebagainya, bapak enggak muncul. Telepon, Pak nanti Pak, aku enggak ape ngawin kon. Aku nyelang duit enggak mau selangi. Oh balas dendam bapak. Lalu bagaimana? Berarti tanah. Ini berarti si bapak tidak mau menikahkan. Lalu bagaimana?
Wah, iku anak wis kudu nangis, wis make up jutaan, ape nangis bleber kabeh, malah larang kabeh. Ya, enggak taunya dengan santainya Bung, apa bapakmu ndak kawin kon ya? Tenang kon, aku tak kawinno. Tenang. Sah. Lu sah jadinya sah. Ya. Karena itu termasuk permasalahan perpindahan wali kepada si hakim. Zawiju aidan man adal al-gharib awil mu'tiq, atau orang yang membebaskan mereka kan idza thabata adluhu indal hakim, kalau memang sudah ditetapkan dia tidak mau menikahkan di depan hakim. Hakala. Di sini katakan wa syartul adl, dan syaratnya al-adl, ya, tidak mau, dikatakan si bapak tidak mau, antad'uhul baligha al-aqila ila kuf'in. Kalau perempuan yang mau kawin itu baligh, aqilah, berakal, ila kuf'in, menikahnya dengan satu kufu, satu kafaah, ya. Walau biduni mahar mithil, walaupun tanpa mahar mithal. Mahar mithil itu mahar yang sama, setara. Au kana majnunan, au kana majbuban, atau dikawinkan sama orang laki yang mandul. Au anninan, sama seperti itu juga. Bi khilaf, beda lagi kalau perempuan tersebut mau tetap kepingin kawin, bapaknya nggak mau. Kenapa? Karena perempuan tersebut mau menikah tanpa sekufu. Paling tidak kalau kufunya menurut Imam Malik itu adalah agama. Anak yang ngotot kepingin kawin ambil orang non muslim, enggak pak, tetap aku kepingin kawin ini ganteng iki kayak artis Korea apa macam-macam ya. Ya saya ini zamannya dan Korea. Bapak yang ngomong, nah iku duduk muslim, nah enggak pak, pokoknya aku tetap. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Bapaknya tidak mau menikahkan, penghulu pun tidak bisa menikahkan. Karena apa? Karena faktu syarat, karena syaratnya ini nggak ada. Syaratnya itu harusnya satu kufu, kalau sekarang ini lain kufu. Berarti ada penyebabnya. Kalau penyebabnya seperti itu, maka si perempuan tersebut tidak bisa dinikahkan oleh si wali, oleh si penghulu tadi. Hati-hati, zaman sekarang itu seperti itu. Sekarang diperbolehkan, kawin non muslim sama muslim dan lain sebagainya. Ya. Dulu itu saya ingat ada artis GM, ya, artis GM sama LK. Ini tak sebut jenenge langsung, medine hibah iki apa? Ya. Poso kira. Ya. Si GM ini datang ke kakek saya, Habib Muhammad bin Zaid, minta doa dan lain sebagainya. Terus dia bilang, istri saya ini non muslim, Bib. Loh, kok kamu menikah sama non muslim? Iya Bib, ini dan lain sebagainya. Akhirnya sama kakek saya dibilang, kawinmu itu nggak sah. Loh, dikawinkan sama negara gini gitu. Iya nggak sah. Perkawinan antara muslim dan non muslim itu tidak sah. Loh, itu memang nggak sah ya, yang mana? Terus bagaimana? Ya sudah. Akhirnya ngotot-ngotot ya, karena kakek saya ini orangnya kalau menjawab doa ya didongakno. Ya mudah-mudahan dadi apike lah. Tapi nggak taunya benar yang diperkirakan itu. Akhirnya cerai dan lain sebagainya. Anak-anaknya ini begini begitu. Ya saya dengar infonya katanya kalau anak laki mengikut bapak, kalau anak perempuan mengikut ibunya, salah kaprah. Kalau anak perempuan ikut ibunya berarti non muslim, bapaknya nggak bisa menikahkan. Pokoknya amburadul. Maka seperti itu penghulu pun tidak bisa menikahkan. Walaupun sekarang meminta kawin nggak popo dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tetap kalau kayak gini kembali ke wali. Wali kalau tidak mau menikahkan maka tidak menikah. Wa yuzawwiju inda ihramil wali. Dan penghulu boleh menikahkan ketika wali dalam keadaan ihram. Anaknya kawin ini tanggal piro? Tanggal 9 Dzulhijjah.
Bapakmu nandi haji. Loh, bapakmu haji kok kon kawin lho apa? Ya pokoknya sudah begini, undangan sudah tersebar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana, siapa yang mau menikahkan? Saudaranya nggak bisa. Diwakilkan. Loh kok ini loh. Ihram itu, wali ihram itu mau menikahkan orang aja nggak bisa, apalagi mau menikahkan, apalagi mewakilkan orang untuk menikahkan. Ya nggak iso. Ingat ya. Syarat mewakilkan adalah sihhatu mubasyaratihi binafsihi. Syarat orang mewakilkan adalah orang tadi itu harus bisa melakukannya sendiri. Contohnya, orang kalau dalam keadaan ihram bisa enggak menikahkan? Tak bisa. Bisa menikah? Bisa menikah? Enggak bisa. Orang ihram haji, umroh tidak bisa menikah dan menikahkan. Ya wes saya ngono tak wakilno, ya enggak iso. Kenapa? Lo kamu sendiri nggak bisa nikah dan menikahkan, kok mau menikah dan menikahkan orang, ya nggak bisa juga. Kalau ini bisa, maka kamu bisa. Paham ya? Kalau ini bisa, maka kamu bisa. Nah sekarang nggak bisa, berarti itu sebagaimana? Nggak kawin. Bisa kok kawin. Caranya bagaimana? Wali penghulu. Yang bisa menikahkan adalah penghulu. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Wizawwiju inda faqdihi. Yang pertama tadi imtana, walinya nggak bisa. Atau adl. Lalu kemudian sebelumnya tadi wali ghaib. Admul wali, nggak ada wali ghaib. Wali nggak mau menikahkan. Lalu kemudian yang ini selanjutnya keempat ini. Walinya muhrim dalam keadaan ihram. Yang kelima adalah menikahkan dalam keadaan inda faqdihi. Walinya nggak ono. Bihaitsu la yu'raf mawdi'uhu. Tidak ada walinya ini, ya. Itu memang walinya hilang, nggak ada kabar. Wis mati apa dorong? Embo. Nggak tahu sudah menikah apa belum. Maka bagaimana? Yang menikahkan adalah penghulu. Lagi kayak uang lanang, ya. Orang laki, seorang bapak punya anak, si bapak ini model-modelnya apa? Kabur, ngilang. Begitu ngilang, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada kabar dan selanjutnya, maka kemudian tidak tahu ini mati apa dorong. Ya. Lalu kemudian waktunya si anak perempuan ini sudah gadis dan mau menikah. Nah ini nasibnya bagaimana? Bapaknya nggak ada kabari, nggak bisa dihubungi dan tidak tahu kabar, tidak ada kabar, lost kontak sama sekali. Maka seperti ini boleh menikahkan, yang boleh menikahkan adalah penghulu saja. Lu dulur ya apa gak iso? Lu kenapa gak bisa? Belum ada kabar mati kok. Nek ono kabare wis mati, jelas diisbat, maka boleh pindah. Tapi gak ono kabar wis percuma. Pindahnya ke penghulu. La yu'raf mawdi'u, tidak diketahui tempatnya qabla an yahkuma bi mautihi, sebelum dihukumi mati. Nah, kalau sudah dihukumi ya pindah ke wali yang dekat, wali yang selanjutnya. Siapa? Kalau enggak kakeknya ya saudaranya. Wa yazawiju inda ta'azzuzil wali, dan dikawinkan ketika ta'azzuzil wali. Ya. Auta wa tawarihi, waline sengiden. Atau walinya susah dicari. Ono wingi ono, saiki mbo ilang nang ndi. Tak tahu waline apa? Ngombe obat turu, ngombe obat turu kebablasan. Atau walinya sembunyi, sengiden. Itu ada. Subhanallah. Sampai sak omah iku mokso, "Ayo Pak, metu iki anakmu ape kawin." Enggak, aku isin macam-macam. Ono, koyo ngono. Luar biasa lho percobaane wong kawin iki, sing durung kawin hati-hati ya kon. Ya, makanya nek kawin kok ojo suwe-suwe. Ada satu orang yang sudah iya begini atau ojo mubul. Oh, pernikahannya masih lama, 6 bulan, 7 bulan. Wah, aku ngene iki khawatir didisi Israel gitu lho. Iya. Atau sing tak khawatir iki ya Allah, perubahan manusia itu berubah-berubah. Ya mughalibal qulub iku cuman Allah. Ya wedine pas wis disiapno mental dan lain sebagainya, H-1. Aku enggak siap, Mas.
Sengko ae Mas, nek ndak batalno Mas. Engkon. Ruwet urip. Temenan iki. Nek kawin ku cepetan. Ya cepetan. Saya nikah, ya. Saya nikah, saya melihat, tidak pernah melihat perempuan tersebut, ya. Istri saya itu, saya tidak pernah melihat beliau, ya. Sekali melihat, saya cocok, terus saya balik ke Keraksan ngajar lagi ke Keraksan. Ya. Setelah ngajar di Keraksan sebulan, saya balik lagi, sebulan, seminggu 2 minggu gitu. Saya balik lagi karena tujuan saya adalah saya diterima di situ, tapi saya bilang sebelum diterima si perempuan harus ngeliat saya juga, saya bilang. Ojo cuman satu belah pihak. Istri saya melihat saya, selesai saya balik lagi ngajar. Kapan kawinnya gini gitu? Ditanyakan ke saya. Ya saya bilang, Habib Umar datang saya kawin. Loh, iki kan habisnya riaya begini begitu macam-macam. Ya Allah, saulan rongulan paling suwi. Habib Umar datang, saya menikah. Selesai. Nggak ruwet, nggak anu. Terus gampang, kawin itu gampang kayak ngono. Dan saya sering sekali manas-manasi orang kalau sudah lamaran. Terus tunangan itu tak panas-panasi. Kon tunangan, iya. Terus tunanganmu mbok gonceng. Ini pernah saya anu. Ya, saya di Kalimantan ada jamaah majelis saya. Nganterkan saya pulang, biasanya kalau saya pulang itu, ya setiap pulang itu nganterkan itu 2, 3, 4 mobil. Diantarkan saya. Begitu saya diantarkan pulang, ya bulanan itu, taklim bulanan itu. Kok aku ketok siji wong, 1 orang anak majelis saya. Anaknya jamaah majelis saya atau orang majelis saya. Melaku gandengan atau cidak-cidakan ambil perempuan sama Harim. Tak celuk bapaknya. Ji, siapa yang sama Fulan ini? Sama anaknya sampean ini? Calonnya Bu ya. Calonnya kok sampai biarkan kayak gitu saya bilang. Masih belum nikah kok kayak biarkan. Ji, sini Ji. Ayo. Kedatangan saya yang akan datang. Saya mau nikahkan itu orang. Kedatangan apa kapan ya? Pokoknya saya nikahkan langsung. Siap Bu ya, tapi saya harus mengabari bapaknya, kabari bapaknya. Nah, enggak boleh ketemu. Saya malu sih, orang saya yang punya majelis dan saya gurunya pian dan lain sebagainya. Masa gurunya ngeliat anaknya kayak gini, pacaran kayak gini, tak jarno. Ayo sih, ini kakak. Gak pakai panjang. Begitu selesai majelis, bapaknya ada, ibu anunya ada, semuanya. Ayo dimasuk ke kamar, saya panggil 2 orang jadi saksi. Jamaah majelis itu. Saya nikahkan dan kawinkan dengan wis gandengano kon saiki. Sah, lu Beb, belum resepsi. Belum akad dan lain sebagainya. Lu tadi itu akad saya bilang. Tapi belum rame-rame. Ya sudah, tak celuk anaknya. Awas mbok kumpuli yo. Meteng kon, awas kon. Ya, tak begitu kan. Loh, iya Bu ya. Iya, jangan. Jalan-jalan enggak masalah karena sudah mahram. Sudah muhrim ini, ya sudah mahram ini orangnya. Tapi kalau kumpul dan lain sebagainya, hati-hati kan diantemnya bapakmu. Ya segitu, lu gampang ngono lho. Tunangan itu bukan mengatakan halal, digonceng anake wong dimulitno tengah wengi. Lho kok enak lho, kok ni sapa iki? Orang sudah masih tunangan kok sudah suami istri, enggak boleh, haram. Ya. Wah, kata. Kemudian ta'azzuz, kemudian tawari. Si wali sengiden itu juga nggak boleh. Wahabsihi, di penjara. Nah, walinya di penjara. Tapi kalau penjaranya itu masih bisa ditemui, nggak pindah ke wali, nggak pindah ke wali hakim. Tapi kalau di penjaranya itu susah ditemui. Penjaranya di mana? Penjaranya di mana namanya itu? Nusa Kambangan. Itu yang nyebrang laut ya. Nusa Kambangan. Susah untuk ketemu. Ya sudah, boleh pindah ke hakim. Wa man'in nasi minas wusul ilaihi, dan dilarangnya manusia untuk sampai kepada orang atau kepada walinya yang di penjara tersebut. Wa yuzawwiju aidan, dan menikahkan juga aidan ya, al majnunah, anak perempuan yang gila. Siapa yang menikahkan? Wali hakim. Al balighah, yang sudah baligh. Inda faqdil ab wal jad, kalau tidak ada bapak dan anaknya. Kalau ada kakeknya.
Bapak dan kakek namanya wali mujbir. Wali mujbir itu apa? Wali sing iso moksa. Kayak zaman Siti Nurbayang loh. Bapak Siti Nurbayang ngomong, kamu harus menikah dengan Datuk Maringgi. Ya, Datuk Maringgi. Ya kudu. Ya, Samsul Bari ora oleh melok-melok. Saya tidak ngerti, delok filmnya tidak ngerti. Lah ya sama mbak ini laki yang lain nggak boleh ikut-ikut. Harus ini Siti Nurbaya. Kenapa? Karena bapaknya menikahkan. Saya ngomong ini bukan zaman Siti Nurbaya itu penantang syariat itu. Walinya bapak dan kakek itu boleh menikahkan perempuan kepada yang siapapun walaupun tidak disetujui itu sama si perempuan. Karena namanya wali mujbir. Wali apa? Wali mokso. Boleh memaksa untuk menikah seperti itu. Ya. Tapi etikanya jika si anak datang dengan seorang lelaki atau seorang lelaki datang dan perempuan si anak tadi setuju dengan laki tersebut dan dilihat si laki tadi orangnya soleh, baik dan lain sebagainya, maka si wali harus menikahkannya. Arti bukan harus, itu dianjurkan untuk si wali menikahkan. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepadamu seorang lelaki yang kau ridhoi, yang kamu puas dengan akhlaknya, budi pekertinya dan agamanya, fazawwijuhu, maka kawinkan. Wa in lam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, takun fitnatun wa fasadun arid. Maka kalau kamu tidak akan menikahkan dia, maka akan jadi fitnah dan juga akan menjadi kerusakan yang panjang lebar. Ternyata terbukti ucapan Rasulullah, ada satu orang, seorang soleh, orangnya baik, agamanya bagus, orangnya luar biasa, datang kepada satu orang perempuan, tapi ketika dilihat ternyata apa? Durung ono kerjaan tetap. Ditanya sama bapaknya, kerjamu apa? Saya masih ibaratnya zaman saya freelance ya. Saya masih freelance. Oh, jarang tetap. Padahal sing wedok iki anaknya perempuan itu senang. Karena bapaknya ngomong, "Enggak usah." Enggak diterima ini. Gara-gara tidak diterima seperti itu, subhanallah anak perempuannya kenal sama orang yang buruk dan lain sebagainya, hamil di luar nikah, begitu hamil dikongkon gugurno, ndak akan gugurno, nggak dikawini. Hamil dalam keadaan tidak memiliki bapak. Sing bapake bapake ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Si anak ngomong, "Pak, sampean dulu datang orang baik, sampean tolak. Saiki sing kaya ngene, sampean ngamuk-ngamuk ambek aku." Tadi tukarane. Sing salah sapa? Bapake. Bapak kok matre kok ngono. Ojo pengalaman pribadi, ndak, aku ndak melok-melok. Ya. Artinya apa? Ini kenyataan jelas ada yang seperti ini. Makanya doa saya alhamdulillah syukurillah saya mau menikah dengan orang perempuan yang sederhana. Kalau sederhana itu biasanya apa? Nerimoan. Cok ya anu delok sing sugih dimek-mek kon nek sugih-sugihan. Temenan. Diatur dan tidak mau diatur, biasanya ngono. Ya. Wa yushawiru agaribah, dan dimusyawarahkan kepada agarib yang terdekat. Ya. Jadi apa kalau ini anak perempuan saya ini misalnya naudzubillah min dzalik, seorang wong liya ya. Si A punya anak perempuan yang majnunah, gila. Tapi ini perlu menikah. Ya. Tuh kok kebetulan si majnunah ini kaya. Bapaknya terus sing ngeramut gak iso. Kok tak dalekno bojo, nak. Bojomu kok sing ngeramut. Ya. Lalu dinikahkan. Nah, kalau untuk menikahkan itu musyawarahkan ya apa yang kita kawin begini begitu. Ya. Tapi tetap keputusan ada di tangan si bapak. Tapi sekarang bapak nggak punya, kakek nggak punya. Nah, terus bagaimana? Yang menikahkan adalah hakim. Dulur nggak bisa. Paman nggak bisa. Yang bisa menikahkan cuma hakim kalau tidak ada bapak dan kakek. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah disambung bukan di hari Senin. Hari Senin yang akan datang, hari Senin besok Jaliatul Qadar. Dimulainya tadi kemarin semalam saya katakan jam 4.15. Seperti itu, tapi enggak.
kita mundurkan lagi jam 4.30 supaya bisa datang yang lain, karena ada yang ternyata ada yang masih kerja dan lain sebagainya, tokonya tutupnya jam 4, akhirnya berjalan dan lain sebagainya. Ya, diumumkan ya. Mau hadir di tawasul. Paling nek sing teko akeh sing bingung tuan rumah. Tapi luar biasa ya. Pahalanya untuk semuanya, keluarganya beliau, Habib Muhammad, anak keturunan Habib Muhammad bin Alawi, semuanya. Ya. Nah, saya kalau seperti beliau tak buka sama majelis bendino ya. Temen tak buka majelis bendino. Bendino majelis, ayo. Karena ya itu luar biasa, beliau bisa menampung, alhamdulillah, syukurillah, kaji dafa dan lain sebagainya. Jam 4.30 Jaliyatul Qadar akan dimulai, pembacaan Jaliyatul Qadar jam 4.30. Kalau bisa usahakan mulai masuk, karena di pertama awalnya itu disebut Nabi Muhammad. Nek takoi telat kok disebut sahabat-sahabat. Eman Nabi Muhammad ini gak katut. Datang jam 4 kurang kalau bisa. Begitu jam 4.30 bismillahirrahmanirrahim dimulai. Ya. Tawasulnya luar biasa kan, tawasul lebih si jiwa dadi kok apa 313 lebih bahkan. Nanti juga disebut, itu kitabnya sudah saya share ya di grup. Dan itu ada juga tambahan daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Sayyidil Habib Umar, mertuanya guru kami Al Habib Umar. Itu ada tambahan di situ. Jadi yang kita baca itu semuanya. Kitabnya sudah saya share. Dadi rek, ya sekarang njaluk sing akeh-akeh. Bismillah, berangkat. Ya Rabbi Allah, saya tawasul, saya niat tawasul Jaliyatul Qadar, baca Jaliyatul Qadar, tawasul kepada mereka para ahli Badar, sahabat Rasulullah, para sholihin dan lain sebagainya, dengan ya Rabbi Allah harapan tahun ini kawin, ya, misalnya. Atau dengan harapan ya Rob, aku enggak duwe kerjaan, kepengin dadi kerjaan sing gajine ndukur UMR. Gak ada kerjaan, enggak duwe, ya Rob paling enggak duwe teko gaib. Ya. Moro-moro teko, moro-moro. Lho apa kok bingung iki, kadang-kadang ngono wong. Teko gaib duit blang buka bantal pindah bantal ono duit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngono kok. Apakah zaman Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa, kita enggak bisa? Bisa. Sing ngekeki Sayyidina Abdurrahman bin Auf Allah, sing ngekeki kita orang juga Allah. Semono wae. Sarahkan sama Allah, mumpung baik-baik iki Ramadan. Ya baik terus, tapi ini luar biasa baik. Wah, ya. Kata Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana ma ahli al-qudri untha wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqna fi'lan karama wa zukil kulla halalan daima wa akhilad ya ulama بالخير والوفاء كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأظهر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silahkan. Fadol. Hah? Dari pihak orang siapa itu? Saya. Terus ente mau menikah? Iya kan ada kakak perempuan yang belum menikah. Oh iya. Terus kalau saya jadi wakilnya gimana? Kan tadi katanya pembahasan yang terakhir itu enggak. Kakek sama bapak Enggak ada itu meninggal. Ya ente. Ente. Ah? Oh itu kan tadi ada anunya Majnunah. Oh iya. Ya ikatannya Majnunah. Kalau nggak Majnunah ya pindah. Kenapa? Karena Majnunah itu tidak bisa, perempuan yang gila itu tidak bisa ngurusi dirinya. Apa yang terbaik untuk dirinya dia nggak tahu. Ya.
Tapi kalau yang sadar, yang normal itu beda. Boleh. Yang menikahkan kalau sadar ya walinya yang lain. Ada yang lain? Betul. Soal batas tunangan, apakah ada waktu tertentu untuk maksudnya berapa lama dulu? Berapa lama pertunangan itu expired mana? Ya, Ada. Cuman logikanya, wong kawin itu dikongkon cepet, nek lama-lama itu berarti nolak secara perlahan-lahan, nolak secara halus. enggak buat ngumpulin uang buat biaya. Oh, kawin no sugi. Amin. Allah yang mengatakan. Iya. Antum tak kok be anak itu. Ini jawabannya kayak Aldo loh ya. Allah ya, kesebut akhirnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad